Ubaidillah bin Yazid telah menimbulkan ketakutan di hati orang-orang Kufah. Mereka diperintahkan untuk bergabung dengan pasukan yang akan memerangi Imam Hussein. Siapapun yang menolak akan dihukum dengan berat. Dengan demikian, mereka terlihat mengasah pedang dan memasang pelana pada kuda mereka. Kota itu dipersenjatai. Anak-anak tidak diizinkan bermain di jalanan. Hidup menjadi terhenti. Mereka bersiap untuk membunuh para tamu yang telah mereka undang. Beberapa melakukannya karena takut, yang lain melakukannya karena keserakahan. Ada juga yang percaya bahwa mereka diperintahkan oleh Allah yang Maha Kuasa untuk menaati penguasa, bahkan jika itu berarti membantai cucu Nabi Suci. Mereka adalah orang-orang yang sama yang telah berjanji pada Muslim bin Aqil bahwa mereka akan mendukung Imam Hussein. Tetapi mereka sekarang telah bergabung dengan pedang yang melawannya. Tamu mereka, Imam Hussein, hanya berjarak beberapa pemberhentian dari Kufah. Pasukan tentara lebih dari 30.000 dengan bersenjata lengkap berbaris menuju Karbala di bawah komandan kejam seperti Shimr, Syabas, dan Umar bin Sa'ad. Abu Hatuf bin Harits Ansari adalah bagian dari pasukan ini. Setelah mencapai Karbala, para prajurit segera mengambil posisi mereka di sekitar kafilah Imam Hussein. Setelah melihat teman-temannya, wanita, dan anak-anak terjebak, Imam juga memerintahkan kawanannya untuk mengambil posisi mereka. Dalam waktu singkat, Karbala berubah menjadi medan perang. Imam Hussein mengirim utusannya berkali-kali kepada Umar bin Sa'ad, menasihatinya untuk tidak melakukan aksi militer. Dia memperkenalkan dirinya dan status istimewanya di hadapan Allah dan memperingatkan Umar tentang konsekuensi berat dari tindakannya. Tetapi Umar menolak dan berkata, "Katakan pada Hussein, kami datang untuk memaksanya tunduk kepada Yazid. Jika tidak, ia akan dibunuh." Setelah mengatakan itu, Umar bin Sa'ad memutuskan untuk melakukan pembicaraan dengan Imam Hussein. Dia menerima permintaan Imam Hussein untuk bertemu di tempat yang telah disepakati bersama. "Wahai anak dari Nabi Allah, mengapa engkau mengundangku untuk dialog ini?" Dia bertanya. Umar bin Sa'ad, "Takutlah kepada Allah dan pikirkan lagi. Apa yang kamu lakukan? Berhentilah melakukan tugas ini, tugas yang telah kamu lakukan." Imam dengan ramah menjawab, "Jika aku tunduk, Yazid akan membakar rumahku." Jawab Umar, "Aku akan memberimu rumah yang lebih baik dan lebih besar." Jawab Imam. Umar berhenti dan kemudian melanjutkan, "Jika aku tunduk, aku tidak bisa menjadi penguasa kota Rey." Imam pun menjawab, "Aku punya sebidang tanah yang ingin dibeli Muawiyah seharga 10.000 koin emas. Aku akan memberikannya kepadamu." Kali ini Umar bin Sa'ad berhenti lebih lama. Imam Hussein berusaha sebaik-baiknya untuk menyelamatkan jiwa Umar dari azab abadi. Imam Hussein hanya bisa mencoba. Keputusan ada di tangan Umar bin Sa'ad. Semua orang menatapnya untuk mendengar keputusannya. Akhirnya dia berkata, "Hussein, aku tidak bisa melepaskan gandum yang diproduksi di Rey." Imam yang merasa kecewa berkata, "Kamu akan menikmati sedikit dari itu. Kalau bukan gandum, maka aku pasti punya Ju." Umar bin Sa'ad merespon dengan tidak hormat. Dengan cara ini, kecintaan terhadap dunia dan kenikmatannya mencegah Umar bin Sa'ad mengambil keputusan yang tepat. Semua upaya Imam gagal untuk membujuknya untuk berubah pikiran. Dia telah menukar jiwanya dengan dunia yang sementara. Waktu habis untuk Umar bin Sa'ad.
Hari itu adalah hari ke-10 Muharram dan tentara saling berhadapan satu sama lain. Pertempuran berdarah dimulai dan sahabat-sahabat Imam Hussein mulai membela imam mereka. Kesyahidan sebagai imbalan. Mereka memperdagangkan hidup mereka dengan keridhaan ilahi dari Allah. Tentara imam berkurang jumlahnya. Tetapi hal ini tidak menghentikan imam dari memenuhi tugasnya. Dia adalah wakil Allah di bumi dan ingin menyelamatkan jiwa sebanyak mungkin dari api neraka. Dia akan berulang kali memperingatkan dan menasihati musuh untuk memilih surga daripada neraka. Menyelamatkan satu jiwa berarti dunia baginya. Menjelang siang, sebagian besar sahabat imam telah mati syahid. Imam ditinggalkan sendirian. Sekali lagi dia mengingatkan mereka akan tugas mereka. Sebagai muslim, itu adalah tugas mereka untuk mendukungnya. Tetapi mereka siap untuk menumpahkan darahnya. Ini menjadikan Imam Hussein sangat sedih. Abu Hatuf yang berada di barisan musuh bersikap tenang dan tergerak. Dia berkata kepada saudaranya Sa'ad, "Saudaraku, dia adalah putra dari putri Nabi suci kita Muhammad. Tidakkah kita berdoa untuk syafaat Nabi suci? Bagaimana kita bisa mengharap syafaatnya jika kita membantai cucunya di kondisi yang tidak berdaya seperti ini?" Mereka pun menyadari kesalahan mereka, bertobat dari masa lalu dan menuju ke Imam Hussein. Mereka pun berteriak, "Kami bertaubat dari masa lalu kami ya Imam. Dan sekarang kami berpihak kepadamu wahai Imam Hussein." Kemudian mereka berbalik ke arah musuh dan menyerang mereka. Mereka membunuh banyak dari kawanan musuh. Musuh pun sangat mengenali mereka dan kemudian menyerang mereka dari semua sisi serta membantai mereka. Abu Hatuf dan saudaranya Sa'ad, lelaki yang terselamatkan jiwanya di saat-saat terakhir hidup mereka.